Halo guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Video kali ini saya mau sharing pengalaman saya beriklan solusi pencarian di Lazada. Oke, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat info terbaru seputar jualan online. Oke guys, kita masuk ke Sales Center Lazada ya guys. Ini ada tampilannya, kita close dulu, terus kita masuk ke solusi promosi, lalu solusi pencarian. Oke, kita klik. Oke, ini adalah dashboardnya. Kita masuk ke campaign guys, campaign. Nah, selama ini saya udah iklan ya kurang lebih 2 bulan guys. Kalau kita ambil ini datanya 30 hari terakhir, ya 30 hari terakhir saya tuh udah ngeluarin budget iklan tuh 4,9 juta ya. Terus produk terjualnya 2.200-an, terus ngasilin 72 jutaan, terus ROI-nya 15. Jadi saya sih minimum patokin 10 lah. Minimum ROI itu 10, jadi motong 10% lah, gitu maksimum dari omset ya, dari penghasilan. Nah ini ya oke lah, saya lanjutin. Nah ini pengeluaran ini 4,9 itu ya campuran sih guys. Jadi ada yang produknya itu winning, saya lanjutin terus ada yang juga produknya saya testing ternyata kurang bagus, saya matiin gitu ya, kayak gitu sih. Jadi ya ini secara overall guys, di bawah ini ya banyak suka dukanya guys. Oke, yang saya mau sharing adalah ini testing terkait dengan iklan pencarian yang otomatis guys, otomatis. Jadi kita nyerahin ke Lazada nih, saya ada produk, tolong iklankan di mesin pencarian ya, terserah iklannya kayak gimana, dan kita nggak tahu sih itu gimana sih yang keyword apa yang dia bidding kayak gitu. Nah kalau dari penjelasan Lazada ya, penjelasan Lazada emang otomatis itu maksudnya gimana sih? Jadi otomatis itu ya nyerahin mau kita bisa set biddingnya, biddingnya tuh misal 200 atau berapa 300 kayak gitu, atau di loss gitu. Jadi serahin ke Lazada. Jadi ya Lazada bakalan ngebid sesuai dengan keinginannya dia sendiri, sesuai dengan algoritma iklan otomatis sendiri gitu guys. Nah selain itu juga Lazada itu mempertimbangkan ini, jadi kayak bayar persona gitu. Jadi si customer mungkin pernah ngelihat atau nge-search ya barang mungkin di kategori mungkin baby and kids gitu ya, baby and kids, terus dia nge-search apa gitu. Nah dia kembali nge-search lagi, terus muncul produk itu gitu, walaupun mungkin sedikit nggak related gitu dengan keywordnya ya gitu. Jadi bayar personanya ini, oh ternyata ini bayar kecenderung ke baby and mom and baby kayak gitu ya, dia bakalan mungkin nembak ke situ gitu. Terus selain itu juga dia ngambil dari bisnis analisis yang udah ada penjualannya, misal produk tersebut dia mungkin ngambil data dari bisnis analisis, ternyata ini conversion yang bagus, mungkin dia tembak di keyword tersebut, bisa juga kayak gitu. Banyak hal sih guys. Selain itu juga pasti sih judul guys. Jadi dia ngelihat judul kita tuh apa ya, itu dia tembak di keyword yang terdapat di judul. Jadi penamaan judul tuh ya penting sih menurut saya sih. Oke, saya udah nyobain ya guys ya. Jadi ini yang auto ini ya guys ya. Automatic. Nah ada auto gas, ini auto gas itu maksudnya ini bidnya saya serahin ke Lazada. Ini kalau yang auto 300 itu saya cap di 300, jadi ngebidnya jangan lebih dari 300. 150 tuh maksimum 150 ngebidnya, auto 2000 itu maksimum 200 sorry. Nah, kita nyoba yang ini loss ya, di lossin ya, selama 30 hari terakhir kita ambil. Selama 30 hari terakhir ya saya ngeluarin 700 ribuan gitu. Mungkin nggak 30 hari terakhir ini, coba 15 ya. Ya, 7 hari. Oke, berarti kira-kira baru 15 harian lah gitu. Ini ya ROI 9, saya ngasilin sekian gitu. Jadi ini benar-benar saya lossin gitu. Ada yang saya matikan, terus masih ada yang saya pertahankan kayak gitu. Jadi ini tuh saya itu ngetes gimana sih performasi otomatis kayak gitu sih guys. Terus coba back lagi, masuk gambar lagi.
Oke, masuk yang saya cap bitnya itu 300. Nah, 300 ini masuk ke 30 hari terakhir. Jadi ya sedikit lebih baik ya, sedikit lebih baik. ROI 16, dapatnya 1 juta, ngeluarin budget 63. Ya, ini 15 hari terakhir mesti. Ya, 63.000. Ya, so far so good, but ya lebih baik ini kita ulik sendiri bisa gitu. Otomatis aja bisa. Apalagi manual kayak gitu kalau pandangan saya, karena manual tuh based on business analysis banget sih. Jadi data ini sebenarnya apa maksudnya, iklan ini sebenarnya sebagai data untuk lanjut ke iklan manual, karena begitu iklan di otomatis gemborin terus nanti muncul data-data yang cukup banyak di business analysis sehingga kita bisa olah untuk jadi manual kayak gitu. Oke, ini yang saya autoin 300. Jadi sekilas ini ada yang berapa yang awalnya saya bid nih, harga tawar maksimum itu di 150 gitu, ternyata nggak nendang, saya pindahin ke yang 200, ternyata nggak nendang juga, 300 akhirnya nendang juga gitu. Maksudnya nendang tuh ya ada impresi, awalnya cuma 150 tuh nol terus gitu, ya cuma beberapa doang, 10, 20 gitu. Nah sekarang ini dengan bid saya naikin, dia bakalan lebih liar gitu. Oke, itu oke, kita masuk ke mana lagi ya, auto yang yang terakhir aja nih. Selama 15 hari terakhir, jadi ya ini nggak terlalu ini nih, kayak nggak valid. 30 hari terakhir coba. Nah berarti udah lebih dari 15 hari nih saya nyoba yang auto di cap ini 200 perak ya. So far ya so good, cuman ya kita ngelihatnya per produk guys gitu, jadi kita harus ngeliat produk gitu, ROI mana yang bagus gitu ya. Ya ini bagus tapi belum valid ya, belum valid. Ini kayaknya saya pindahin ke manual sini, langsung saya pindahin manual. Ini juga saya matiin kan, ini saya pindahin manual kayak gitu guys, karena ya mungkin oh ini bagus nih, saya manualin aja deh gitu, karena takutnya si otomatis tuh makin liar dan makin apa ya, wider ya, apa ya, jadi melebar nyari keyword yang lebar kayak gitu sih. Oke, jadi otomatis gitu guys. Ini ya otomatis bagus ya, emang cocoknya untuk testing ya guys, cocok banget buat testing, ambil data gitu. Dan memang tujuannya tuh bagus juga untuk branding ya guys. Jadi ya selain ke Lazada nih, saya ada produk yang untuk brand awareness gitu, untuk ya pengenalan dulu customer kayak gitu. Itu menurut saya ya cocok karena nggak ngelihat sisi konversi kayak gitu. Nah kalau mau ngelihat sisi konversi ya bisa aja kita terusin kalau itu bagus ya guys. Terus begitu, atau kalau misal ternyata jelek ya kita ubah ke manual kayak gitu. Nah ini memang harus kita analisis guys, karena ya namanya iklan ya, mungkin ada di video saya yang lain ya. Jadi analisis iklan tuh kayak gimana sih gitu, iklan terus habis itu ke konversi, karena konversi dengan iklan tuh ranahnya berbeda ya. Jadi iklan tuh ya itu keyword terkait dengan keyword yang kita bidding, terkait dengan keyword yang kita pilih ya kan. Terus CTR-nya kayak gitu, itu sih ada di video saya yang lain guys. Oke, kita coba ini guys. Nah, salah satu saya ambil guys. Tuh guys, jangan ada guys ya. Ya, tuh guys, ada guys. Atau ngegas ini, auto ngegas. Ambil 15 hari ya. Nah, ini ada yang satu yang saya masih pertahanin ya. Jadi karena CTR-nya udah bagus ya. Begitu ini CTR-nya turun terus, mungkin saya bikin manual dan ROI-nya ya oke lah, walaupun masih di base ya, di dasar 10 ya, karena saya emang patokannya 10. Kalau udah di bawah itu ya bagusnya kayaknya emang saya bikin manual kayak gitu guys, dengan ngambil data di business analysis. Oke guys, cukup sekian ya sharing saya ini tips nih guys, tips. Jadi selama ini saya juga iklan di manual juga kayak gitu, saya meramu-ramu lah, oh ternyata tuh kayak gini ya guys. Ini saya udah bikin cara-cara. Nah, jadi tips ya guys, yang pertama itu adalah kalau mau ngiklan otomatis ini guys, jadi tentuin dulu ROI pasti, kayak ya manual, kayak saya juga jelasin di video lain juga, ROI harus ada patokan ROI kayak gitu. Jadi
ROI-nya mau berapa, mau 10, mau 15, mau 20, kayak gitu, terserah sih. Dan depend on you, karena setiap produk punya profit margin berbeda-beda, terus punya keinginan berbeda. Contohnya gini, saya produk ini ada flexi combo-nya juga. Oh ya udah, berarti kamu ROI-nya mungkin 15 atau mungkin 20 kayak gitu. Jadi kalau dia kepotong iklan plus kepotong flexi combo bisa gitu. Atau dia lagi ikut campaign bisa, atau itu dia lagi ikut flash sale bisa banget kayak gitu. Jadi iklan plus flash sale bisa banget gitu, bisa banget, malah ngambil harga yang flash sale gitu. Oke, yang kedua ya cari produk yang konversinya gede ya guys. Cari produk yang konversinya besar. Kalau biasanya rata-rata mungkin 2%, 3%, cari aja yang 7 sampai 5 ke atas lah kayak gitu. Kenapa ya? Karena ini itu emang otomatis tuh menyerahkan banget ke Lazada gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol, cuman kita bisa kontrol konten kita gitu. Ketika iklannya jelek ya kita apa yang bisa diperbaiki ya konten kan gitu. Kita nggak bisa perbaiki keyword yang kita bidding kan kayak gitu. Jadi ya untuk minimalisasi resiko, konversinya cari yang gede. Kalau biasa rata-rata 2, 3 kayak gitu di beberapa produk, ya cari yang gede-gede, tinggi-tinggi, mungkin 5, di atas 5 lah kayak gitu guys. Oke, kalau itu emang tujuannya konversi ya guys. Ini disclaimer dulu, tips ini emang tujuannya untuk konversi ya. Kalau brand awareness tujuannya untuk buang-buang duit, atau ya istilahnya untuk menampilkan atau promosi semata, yang penting ada klik, ya itu beda strategi sih gitu. Oke, tips yang ketiga apa ini? Optimasi judul ya guys. Jadi judul itu baiknya dioptimasi dulu. Banyak sebenarnya insight kata kunci yang sebenarnya kita nggak ini. Sebenarnya kita ada telepon, sorry guys, kepotong. Yang ketiga tadi optimasi judul ya guys. Jadi optimasi judul itu emang kita harus cari keyword yang tetap padat ya guys, padat tapi nggak spammy ya guys. Jadi pokoknya terkait dengan si produk tersebut gitu guys. Terus kategorinya harus sesuai ya, jadi misal jualan katakanlah jaket parka ya, berarti men's outer gitu ya, nggak tahu ya tepatnya di Lazada apa ya. Jadi jangan terlalu melenceng banget gitu, karena gini, si Lazada kan ya, kita nyarain ke Lazada, jadi otomatis dia tuh ngelihat kategorimu apa sih gitu. Oh berarti saya nembak ke customer yang dia suka kategori ini pertama. Terus judulmu tuh apa sih gitu? Judulmu tuh nggak terlalu komplit dan nggak weighted nggak berbobot gitu guys. Nah ya itu jadi si Lazada bakalan bingung, ini saya mau nembak apa lagi nih keywordnya kayak gitu. Oke, terus yang keempat ya, jika hasilnya di bawah ROI ya yang kita tetapkan, misal kalau kita tetapkan 10 gitu, ternyata hasilnya di bawah ya segera langsung testing ke manual, pindah ke manual. Tapi dengan catatan ya impresinya harus memenuhi syarat dulu. Misal impresinya kita tetapin oke, kalau impresinya di atas 100 ya atau di atas 500, ROI-nya jelek, CTR-nya jelek kayak gitu, saya harus stop dan evaluasi bisa. Kalau CTR-nya jelek, oh berarti ini bisa konten, artinya foto, judul kurang menarik kayak gitu. Terus kalau ternyata CTR-nya bagus tapi ROI-nya jelek, berarti ya Lazada mungkin lebih wider. Nah dari data mungkin udah ada impresi 100 atau 500, terus kita stop, itu di business analysis muncul sih guys. Jadi keyword apa sih sebenarnya yang waktu kita ngiklan tuh banyak nyangkut di situ gitu. Nah kita bikin iklan manual pakai yang data di business analysis di bagian produk pokoknya. Mungkin di video saya juga saya pernah ngejelasin ya gimana sih cara ya efektif menentukan keyword yang simple dan gampang banget sih gitu. Nah buka di business analysis, terus nanti ambil keyword yang konversinya bagus kayak gitu guys. Jadi ganti ke manual gitu. Terus bidding pelan-pelan kayak gitu sih guys. Bidding pelan dulu, mungkin yang terendah dulu. Kalau nggak nendang impresinya juga tambahin dikit-dikit kayak gitu sampai menemukan sweet spot gitu. Dan ya itu masih testing juga, belum tentu ya juga bagus ya kayak gitu sih. Kalau saya sih ya intinya harus ada testing dulu, nggak ujuk-ujuk oh bagus nih ya udah gitu. Nah terus hikmahnya apa, strategimu maksudnya
apa sih yang membuat itu bagus gitu, kita nggak tahu bahkan kan. Jadi enaknya tuh testing terus ada yang jelek diperbaiki, kalau bagus kok bisa bagus ya, dapat itu insight kayak gitu. Oke, lalu untuk cek efektif atau enggaknya ya si iklan otomatis itu sebenarnya kita cek itu berdasarkan penjualan real ya guys. Realnya tuh beneran ada penjualan nggak? Misal di dashboard itu nggak ada penjualan, belum tentu beneran nggak ada penjualan, ternyata ada penjualan. Dan sebenarnya gitu kita ngiklan, itu gini iklan walaupun nggak ada penjualan, cek penjualan di bisnis analysis itu penjualan realnya tuh naik nggak sih dengan sebelum kita ngiklan kayak gitu guys. Jadi naiknya signifikan nggak sih gitu. Nah kenapa? Karena gini, begitu si customer ngeklik ya iklan otomatis itu terus nggak jadi beli ya kan, Lazada itu bakal istilahnya ngajar-ngajar lah, walaupun bukan di mesin pencarian lagi tapi ngajar-ngajar di mungkin di halaman-halaman lain gitu, mungkin di rekomendasi kamu kayak gitu ya guys ya. Terus ada kan, terus ada mungkin dia munculin lagi di apa, mungkin Anda suka kayak gitu sih. Terus mungkin dia munculin di rekomendasi yang paling bawah di halaman produk kompetitor lain kayak gitu. Jadi ya seakan ngejar-ngejar terus walaupun nggak masuk di dashboard iklan kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau mau cek apakah iklan tersebut bagus atau enggak gitu, ada perubahan enggak sih sebelum dan sesudah iklan itu penjualan yang biasa unit sold-nya terjual misal per hari katakan 5, jadi mungkin jadi 10 atau 15 setelah kasih iklan gitu, walaupun di dashboard enggak muncul penjualan itu, ya itu menurut saya ya, bisa dilanjutin ya, itu bisa dilanjutin atau di stop, ganti iklan ke manual dengan data diambil dari business analysis. Oke, gitu saja guys sharing kali ini guys, mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan salam cuan, bye bye.